Min Beni tahu, kalian pasti udah bosen kan dengerin terus berita soal pemilu? Apalagi kita para anak muda yang terus dikejar-kejar untuk digunakan hak suaranya. Di satu sisi, kamu pengen ikutan memilih supaya suara kamu didengar dan bisa ikut serta melakukan perubahan. Sedangkan di sisi lain, kamu udah kecewa sama para politisi yang banyak janji tapi minim realisasi. Ya udah, mending golput aja kalau gitu. Iya kan? Eits, tunggu dulu. Sebelum kamu mutusin buat golput, tonton video ini sampai habis ya. Dalam video kali ini, Min Beni akan membahas mengenai pengertian golput, sejarah singkat, dan perkembangannya hingga bagaimana golput dalam peraturan Indonesia. Golput? Apa sih itu golput? Golput adalah singkatan dari golongan putih, yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan moral yang secara sadar menyatakan untuk tidak memilih. Gerakan ini dicetuskan oleh Arief Budiman dan teman-temannya pada tanggal 3-5 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, yang didasari atas kekecewaan pada pemerintahan Orde Baru. Kemudian, kelompok Arief Budiman dinamakan golongan putih atau golput, karena mereka mengacu pada bentuk gerakan yang mengajak untuk mencoblos bagian kosong atau bagian putih pada kertas pemilu. Pada masa Orde Baru, gerakan golput terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendorong perbaikan sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia. Sahabat Beni, ternyata fenomena golput di dalam sejarah pemilu Indonesia pasca reformasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan loh. Pada pemilu tahun 2014, jumlah pemilih yang golput mencapai angka paling tinggi, yaitu 30,22% atau sekitar 58,61 juta orang memilih untuk golput. Selain itu, bentuk golputnya juga berbagai macam. Ada yang golput karena alasan teknis, yaitu mereka yang tidak memilih karena kesalahan pada data dari penyelenggara pemilu. Selanjutnya disebut golput pemilih hantu. Jenis golput ini biasanya nama-nama yang ada dalam daftar pemilih tetap atau DPT tidak memenuhi kriteria atau orang yang memiliki data tersebut sudah meninggal dan data DPT-nya belum diperbaharui. Lalu ada golput ideologis. Berbeda dengan golput sebelumnya, mereka yang golput karena alasan ideologis biasanya karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang berlaku. Lalu ada bentuk golput karena pragmatis. Golput pragmatis merupakan mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Dan yang terakhir adalah bentuk golput politis, yaitu orang-orang yang percaya pada negara dan pemilu. Hanya saja, kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam pemilu tidak mampu mewadahi aspirasi serta preferensi politik mereka. Lalu, apakah golput melanggar hukum ya? Apakah jika kita golput, kita akan dipenjara? Penting untuk sahabat Beni ketahui, kalau pemilu di Indonesia memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Pemilu. Dan golput tidak dikenal di dalam undang-undang tersebut. Istilah yang dikenal adalah mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya, yang sudah diatur dalam pasal 284 Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu, golput akan melanggar hukum dan dipidana dengan hukuman penjara paling lama selama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 36 juta rupiah. Jika kita dijanjikan akan diberikan uang atau materi sebagai imbalan karena tidak menggunakan hak pilih kita pada saat pemungutan suara. Jadi sahabat Beni, golput itu tidak melanggar hukum karena tidak dikenal dalam perundang-undangan. Selain itu, golput juga merupakan hak politik kita atau political rights, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam hak asasi manusia. Hak tersebut juga sudah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1. Tapi, meskipun golput itu hak politik kita, nyoblos dan milih adalah hal yang perlu kita lakukan loh sahabat Beni. Coba kita pikirin bareng-bareng.
Kalau kita golput dan gak gunain hak politik kita, sama aja kita nyerah dan gak punya kesempatan buat ngubah apa-apa. Padahal politik adalah hal yang paling dekat dan dapat mempengaruhi skup terkecil kehidupan kita. Mulai dari biaya sekolah yang kita bayar, nasi yang kita makan, hingga kopi yang selalu kita minum setiap hari. Mending kita manfaatkan hak pilih kita buat memilih pemimpin yang punya visi misi nyata, buat memajukan Indonesia dan selaras tujuannya sama apa yang kita harapkan. Gunakanlah hak pilih kita untuk bikin perubahan nyata di tanah air tercinta. Sampai jumpa di Bilik Suara Sahabat Beni. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita nyoblos di TPS masing-masing ya.